خالصة من كل داء وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan bersama kita. Yang kami muliakan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, mudah-mudahan beliau juga lebih sehat lagi karena sebentar lagi akan pulang. Yang kami hormati rekan-rekan hakim tinggi, semoga Allah selalu memberkati hidup kita. Para pejabat, Mbak Ibu Panitra, Bapak Sekretaris yang kami hormati, seluruh pejabat baik fungsional maupun struktural yang kami banggakan, dan seluruh pegawai PTA Palu yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Pertama-tama kita harus bersyukur pada Allah. Karena apa? Yang tidak sehat, saya yakin tidak akan bisa ke sini. Jadi sehat itu harganya mahal. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena lewat lantaran beliau kita mengenal apa itu yang namanya dinul Islam. Para hadirin jamaah, apa namanya ini Pak Dokter, jamaah ba'da zuhur rahimakumullah. Salat zuhur ya. Saya diberikan judul sama Bapak Tamir, ibadah puasa melahirkan orang-orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya kita kepada Bapak Ibu sendiri semua, silakan dijawab. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang jujur atau tidak? Alhamdulillah jujur semua, kecuali yang tidak mau. Jadi kejujuran Bapak Ibu sekalian ini sifatnya adalah universal. Bahkan di negara yang paling tidak maju pun seperti Timor Leste itu juga menjunjung kejujuran. Bahkan ketika pra-Islam sebelum Rasulullah diutus di dunia ini juga menjunjung kejujuran. Mau bukti? Buktinya adalah Nabi Muhammad ketika belum jadi Rasul, beliau sudah sangat jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah minum minuman keras ya Pak Dokter. Kalau susu masih biasa, susu kambing maksudnya masih biasa. Jadi saking jujurnya pada waktu itu, tatanan yang belum Islami, belum baik, tapi mereka masih menjunjung kejujuran. Sehingga Nabi Muhammad karena jujurnya dijuluki apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Tadi saya sebutkan dalam muqaddimah, Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penggalannya aja. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkatalah yang benar. Kemudian ayat yang kedua, Al-Hadid ayat 4, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu selalu ada di antara kita, dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Sehingga orang yang mempunyai kepekaan iman, maka dia akan takut untuk berkata yang tidak benar atau tidak jujur. Ini yang awalnya. Kemudian sedikit lagi kata Rasulullah SAW tentang kejujuran. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakunu al-mu'minu jabbanan. Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah orang yang bermukmin itu, orang yang beriman itu ada yang penakut? Oh ada, benar ada. Jadi jangan harap orang yang bermukmin itu semuanya pemberani, ada yang penakut. Ini Rasul yang ngomong. Kemudian yang kedua, faqila lahu ayakunu al-mu'minu bakhilan.
ada nggak ya Rasulullah? Orang yang beriman, orang mukmin itu bakhil, pelit, bin kikir. Jawab Nabi apa? Naam, ada. Namun ketika ditanya oleh sahabat Nabi, faqila lahu ayakunu al-mu'minu kadzaban? Apakah ada orang yang beriman, orang yang mengaku mukmin, dia pembohong? La. Nabi mengatakan tidak ada. Jadi ini sudah jawaban. Jadi antara keimanan disatukan dengan kebohongan tidak akan terjadi. Makanya orang yang beriman tidak mungkin dia berbohong. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi, ini saya bukti-bukti aja lah, karena di sini saya tidak akan panjang lebar. Itu dalilnya tadi tentang kita berkata yang benar. Jujur itu seperti apa? Pernah diriwayatkan ada seorang orang yang ingin beriman kepada Nabi Muhammad, dia masih kafir, datang kepada Rasulullah. Kalau zaman sekarang assalamualaikum, sekarang karena beliau belum iman ya selamat siang Pak Muhammad, selamat siang, selamat sore. Begini Pak Muhammad, kita pakai adaptasi bahasa lokal aja. Saya ini sebetulnya senang dengan saudara, perilakunya bagus, selalu mengasihi tetangga, menyayangi sesama dan lain sebagainya. Pada katanya tidak ada yang negatif sama sekali tentang saudara. Saya ingin masuk Islam, wahai Muhammad. Tapi saya ini suka minum, suka mabuk, suka berzina. Kalau lihat cewek buahnya sedikit, bukan main. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk Islam? Perbuatan saya yang lama tidak saya tinggalkan. Rasulullah rupanya memang beliau seorang utusan Allah, jawabannya sangat bijak. Apa kira-kira Rasulullah? Jangan saya disuruh meninggalkan zina, enak sekali itu. Jangan tinggalkan saya ngomongi Pak Dokter pembunuh dari belakang, itu enak sekali saya menghibah. Jangan suruh saya meninggalkan minum-minuman mabuk. Oke, jawab Nabi, satu yang saya kasih kamu, boleh kamu masuk Islam. Satu masukan saya, pesan saya yang tidak boleh kau tinggalkan. Apa itu ya Nabi, ya Muhammad? Jawab Nabi, jangan kau berbohong. Satu saja. Dia pikir wah enak kalau begini. Saya nanti yang penting saya tidak boleh bohong, ngomongnya jujur. Benar, ringan. Kalau begitu saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkatnya, dia masuklah sebagai seorang mu'alaf yang baru, ikut kelompok orang yang beriman, yang Islam. Akhirnya, mohon maaf Pak Dokter, yang namanya penyakit kambuhan kumat lagi. Ada cewek yang zaman sekarang di TikTok itu bodinya mungkin semampai, padat-padat sedikit, diganggu-ganggu. Akhirnya terjadi kesepakatan, Bil, ayo kita mojok Mas, ayo mojok lah dia. Ketika dia buka bajunya, hampir berzina lagi, apa kata? Dia teringat, tadi saya sudah Islam, saya sudah berjanji kepada Muhammad, saya tidak boleh berbohong. Wah, bahaya nanti kalau saya sampai berhubungan, nanti tanya Nabi Muhammad, kamu tadi lagi apa di pojokan sana, di belakang kantor sana. Nanti kalau saya mengatakan berzina, wahai Muhammad, saya akan dirajam. Bukan main, matilah aku. Akhirnya dia tidak lagi. Wah, ternyata satu permintaan Muhammad ternyata berat sekali juga. Yang kedua, suatu saat dia datang, ada teman-temannya. Kalau sekarang nyebutnya apa ya, bro ya, ayo bro kita minum-minum bersama, enak ini yang kualitas satu nih, ayo kita thank you bersama. Namanya, oh ini gratis, udah gratis lah, saya bayarkan, kamu saya dengar kamu masuk Islam, iya betul, ayo kita minum lagi. Baru pegang begini minumannya, dia teringat ada pesan Nabi, aku tidak boleh berbohong, aku harus jujur. Kalau nanti saya ditanyakan sama Nabi, wahai kamu, tadi kamu minum ya, ada info yang masuk. Wah bahaya ini, nanti saya akan dicambuk sama Nabi. Akhirnya dia, wah ternyata berat sekali pesannya Nabi, katanya mudah, jangan berbohong. Akhirnya jadilah, maaf teman-teman,
aku nggak bisa minum di sini, aku harus pulang. Dan seterusnya. Itu contoh bahwa kejujuran itu adalah barang yang sangat ringan diucapkan tapi berat dilakukan bagi orang yang tidak terbiasa. Jujur yang kedua, ini kasus lagi ini. Kasus yang ringan-ringan aja, Pak. Ketika suatu saat Khalifah Umar bin Khattab, dia itu keliling menemui masyarakatnya. Kemudian dia melewati sebuah tempat penggembalaan kambing yang banyak sekali. Mungkin kalau dihitung sekarang katakanlah 500 atau 1000 lah. Umar turun dari kendaraannya mengambil penggembala tersebut. Hei adik, kamu punya gembala begini banyaknya, berapa jumlahnya? Tak terhitung wahai khalifah. Bukan khalifah, dia nggak tahu kalau khalifah. Tidak terhitung, Pak. Ini umpama kambingmu saya ambil satu, saya beli, mau nggak? Oh nggak boleh, nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Fa'ain Allah, di mana Allah? Mungkin saya bisa menjual ke saudara, ke bapak. Mungkin juragan saya tidak akan tahu ada kambing satu yang saya ambil. Tapi fa'ain Allah, maka di mana Allah? Pasti akan tahu. Udahlah Mas, nggak usah, kamu nggak usah cerita-cerita, ambil aja satu, saya beli, cerita sama nanti kalau ditanya tuanmu aman, nggak ada yang hilang. Kemudian atau kalau didesak lagi kurang satu, di sini yang sering hitung-hitung ayam itu jadi dikasih Bu, ayamnya berapa, saya nggak tahu jumlahnya Bu, tapi ada yang tahu hitungannya Bu ya, Bu mana tahu hitungannya. Nah, ini karena banyaknya domba atau kambing, dia menjawab lagi, fa'ain Allah, di mana Allah Bapakku? Akhirnya, sekarang tolong temukan saya dengan juraganmu. Jalan, ketemu juragannya. Saya mau bilang kepada Bapak, ini penggembala Anda orang yang jujur. Tadi saya tes rupanya, saya tes tidak mau. Saya tes mau saya beli, pasti juraganmu tidak tahu karena jumlah kambingnya banyak, mungkin bisa ratusan bahkan ribuan. Tapi dia menjawab fa'ainallah, maka di mana Allah? Oleh karena itu ini Pak, ini adalah budak saya. Kalau begitu berapa harganya budak ini supaya dimerdekakan? Sekian. Deal dimerdekakan sama khalifah. Mereka tidak tahu kalau ini khalifah menyamar. Akhirnya karena gara-gara kejujuran fa'ainallah, maka anak tersebut dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Ini yang ringan-ringan lagi. Kemudian contoh-contoh, saya memberikan contoh yang baik. Jujur versi Syekh Rashid Ridho, seorang mujadid dari Mesir. Itu Pak Rizal tahu ya, Rashid Ridho itu siapa, kelahirannya kan beliau seorang jurnalis. Suatu ketika Syekh Rashid Ridho itu datang ke Mesir. Dia jalan-jalan keliling-keliling ke Simpang 5, ke toko, kemana, kalau di sini ke Mapalu Mall atau ke Hero. Dia berpikir, akhirnya setelah melihat lampu merah, semuanya tertib, antrian-antrian tidak ada yang terenjel. Akhirnya dia mengatakan kesimpulan ketika ada suatu halakoh, Ra'aitul Islam huna fil France. Aku kok malah melihat Islam di Prancis ini. Gak ada tipu-tipu, semuanya bersih, jalan disiplin, jalan antrian tidak ada yang menonjol. Wa ma ra'aitul Islam hunaka fil Mesir. Namun aku tidak melihat Islam ada di Mesir. Ini seorang guru besar, seorang syekh itu sampai melakukan autokritik kepada Islam. Di mana masalahnya? Karena kejujuran dilaksanakan oleh mereka, even itu non Muslim. Contoh lagi, ini contoh sedikit-sedikit aja. Contoh lagi, saya akan sebut kasus yang baik-baik yang berhasil. Di Hong Kong, Bapak-Ibu sekalian, negara Hong Kong itu dulu tahun 70-an, ini cerita Pak Ahmad Ali, profesor. Ketika kita dulu S2, yang S2 di UMI insya Allah tahu ini, tentang sosiologi hukum. Pada zaman dahulu kala,
Hong Kong adalah negara yang paling kotor di dunia, paling rusak, paling hancur. Ada gangster, ada triad, ada macam-macam kejahatan. Sehingga pada saat itu ada tiga ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah, kalau engkau setuju dengan caraku, ikutlah kami, maka engkau akan selamat. Bahasa Jawanya itu, if you agree with us, get on the bus, please. Kalau engkau setuju dengan pola kami, mafia kami, silahkan naik bis, kamu akan aman. You sit beside us, kamu akan duduk bersama kami tenang-tenang. Kemudian yang pilihan yang kedua, yang sering muncul di kalangan gangster-gangster itu adalah, kalau kalian tidak setuju kepada kami, cara hidup kami, maka silahkan berjalan beriringan dengan bis kami, namun sekali-kali jangan engkau ganggu. Sekali ganggu kami, hancur kamu. If you disagree with us, it's no matter, but don't interfere. Jangan ganggu kami. Dan yang ketiga, ini kalian sangat rusaknya Hong Kong, bobroknya Hong Kong, korupsi merajalela di mana-mana. Yang ketiga apa? Jika Anda tidak setuju dengan kami, sekali-kali jangan melaporkan kepada polisi, maka bis akan menghantam kamu dan kamu akan celaka. If you wanna to try the police, the bus will knock you down and you will be injured. Itulah belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Itu gambaran Hong Kong, Bapak Ibu sekalian. Namun apa yang terjadi? Akhirnya muak. Pemerintahan membuat gerakan yang besar, kira-kira mudah-mudahan seperti yang sekarang terjadi. Ada gerakan besar, ada efisiensi, Pak. Ada namanya rekrutmen pejabat yang bersih-bersih. Ini bukan kata saya. Katanya Benjamin Cardoso, ini Pak Dokter ya. Kalau nggak salah Benjamin Cardoso, hakim agung di USA. Itu adalah, kalau Anda ingin menegakkan hukum, pertama perbaiki aparatnya dulu. Cari jaksa agung yang paling kuat karakternya, yang pemberani, yang nekat. Kemudian semua yang pejabat-pejabat yang korup kita ganti semua. Akhirnya itu dilakukan dengan tekad kebersamaan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama adalah dilantailah pejabat yang paling tinggi. Kalau di kita ada jaksa agung, orang yang mempunyai 3 karakter. 1 pemberani, 2 pintar, dan 3 bersih. Bersih itu adalah jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Program pertama adalah frying big fish, goreng ikan-ikan yang kakap yang besar-besar, goreng dulu. Kita di sini sudah mulai digoreng sama Pak Prabowo nih. Ya Pak Rizal ya, sudah mulai digoreng. Ada yang nilainya 1000 triliun, ada yang dipalsukan, logam mulia dan lain sebagainya. Kayaknya mudah ini similar, sudah mulai sejalan. Mudah-mudahan itu suatu kenyataan yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau kena efisiensi harus bersyukur, karena untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan ini berkiblat pada sejarah Hong Kong. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah negara Hong Kong menjadi negara yang paling bersih di dunia. Semua gangster-gangster digulung habis. Aparatnya dicarikan orang yang berani, yang nekat. Akhirnya kejujuran itulah yang menjadi tonggak sejarah bahwa Hong Kong menjadi negara yang paling terkemuka pada saat itu. Bahkan mohon maaf, ada tokoh Indonesia, saya nggak menyebut namanya karena dia dibully sama orang banyak. Beliau mengatakan, kalau Anda ingin lihat orang yang tidak jujur, lihatlah di Tanah Abang, naiklah taksi di sana, nanti engkau akan diputar-putar. Zaman dulu belum ada Grab. Lihat jalan-jalan ke Pakistan, kamu akan diputar-putar. Tapi kalau kalian ingin naik taksi yang baik, jalanlah ke Inggris. Di situ Anda tidak akan pernah disesatkan. Inilah kejujuran. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, yang paling ringan. Saya tadi bicara dengan Pak Dokter. Tadi Pak Dokter tidak percaya dengan saya. Pak, aplikasi itu jujur Pak, tinggal kita yang menginput. Tadi ada yang kurang hijau, Pak Dokter tadi ada yang kurang berapa, saya hitung kurang 56. Sudah saya hijaukan semua Pak. Enggak Pak, aplikasi jujur sekali.
Akhirnya betul ini ada yang kurang, ini Pak ada lagi satu. Akhirnya sudah hijau semua ya Pak. Jadi kita bisa belajar dari aplikasi Pak. Dari aplikasi kurang satu, ya tetap kurang satu Pak Wakil. Akhirnya apa terjadi? Kita belajar di aplikasi, syaratnya satu, yang menginput jangan tangan-tangan yang kotor yang salah. Iya kan? Kalau kita menginput di aplikasi A keluarnya kan A, nggak mungkin B. Kemudian saya pikir itu nggak usah banyak panjang lebar tentang kejujuran. Yang jelas kejujuran adalah suatu mata uang yang berlaku di mana-mana. Bapak ke Singapura, di situ kejujuran yang kita pakai. Bapak jalan-jalan kemana, kejujuran dipakai. Jadi intinya, Bapak seperti kata Al-Quran tadi yang dilaksanakan oleh orang-orang non-Muslim yang mengatakan dalam Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dimanapun kalian berada, di situ Allah akan melihat. Allah mengetahui semua yang tersembunyi. Kurang lebih demikian sedikit kultum dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau memang kurang lengkap, itulah karena kebodohan kami. Kalau itu benar, semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita di sini sejalan dengan program pembangunan ZI. Apakah nanti lanjut BPPM atau tidak, tetap kita pertahankan dengan modal integritas yang isinya adalah kejujuran pertama, esensinya. Dari kejujuran akan lahir kedisiplinan, menghargai orang, dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ridhoilah kami akan syurga-Mu. Dan jauhilah kami dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka Sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, suka maka maafkanlah Kau, wahai yang Maha